Diam-diam kupasang CCTV. Saat aku dinas aku syok ibuku dipaksa makan makanan sisa suamiku. Kuberi oleh-oleh sepulang dinas untuk suamiku berisi surat cerai. Pesawat Airbus A320 yang kukemudikan mendarat mulus di landasan Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Bunyi roda menyentuh aspal basah oleh gerimis sore itu. Sebuah tanda yang familiar, sebuah ritme pulang. Sebagai seorang kapten maskapai nasional, setiap pendaratan yang mulus selalu memberikan kepuasan kecil. Tapi belakangan ini, kepuasan itu selalu terpotong oleh sebilang kegelisahan yang menusuk tepat di bawah tulang rusukku. Semakin kuat begitu pintu pesawat terbuka dan udara lembab Jakarta menyapaku. "Dinda, mau numpang mobil jemputan ke apartemen komplek?" tanya Mike, kopilotku, sambil mengangkat tasnya. "Enggak, makasih, Mike. Aku ambil taksi saja," jawabku sambil memberikan senyum profesional yang sudah terlatih. Aku tak ingin obrolan ringan dalam perjalanan macet mengganggu ruang di kepalaku yang sudah penuh dengan teka-teki. Di dalam taksi yang meluncur pelan di tol dalam kota, kubuka ponsel. Tidak ada pesan dari Mas Tian. Biasanya, meski cuma satu kata, "pulang," atau "aman," hari ini kosong. Aku sendiri yang mengirim pesan. "Sudah mendarat, sayang. Di jalan." Baru 5 menit kemudian balasannya datang. Singkat, "Oke. Hati-hati." Oke, sekadar satu kata itu terasa lebih dingin dari AC taksi yang sudah kusetel ke suhu paling rendah. Kugulirkan chat kami ke atas. Polanya nyaris sama sejak 6 bulan terakhir. Aku yang memulai, dia yang menutup. Seperti percakapan antara sopir taksi dan penumpang, bukan suami istri yang sudah menikah 3 tahun. Tapi yang lebih mengusikku bukan sikap dingin Tian. Itu adalah keadaan mamah. Ibundaku, Sri Wahyuni, 58 tahun, tinggal bersama kami sejak setahun lalu setelah papa meninggal dunia mendadak. Awalnya, Tian yang bersikeras. "Kasihan mama sendirian di kampung, Din. Ayo kita ambil. Biar ada yang nemenin kamu juga kalau aku dinas." Waktu itu, hatiku meleleh. Aku mengira telah mendapatkan suami yang paling pengertian. Namun, sesuatu perlahan berubah. Halus. Hampir tak terlihat. Seperti retakan di tembok yang merambat pelan. Misalnya, saat aku pulang dari dinas 2 minggu lalu, aku membawa oleh-oleh kue bolu kesukaan mamah dari Bandung. Saat kusodorkan, matanya yang biasanya berbinar justru melirik cepat ke arah Tian yang sedang asyik dengan ponselnya di sofa. Senyumnya, yang dulu lebar dan memancarkan kerutan hangat di sudut mata, kini hanya berupa tarikan tipis di ujung bibir. "Terima kasih, Dinda. Nanti saja makannya, ya." Padahal dulu, dia akan langsung membuka bungkusnya dan mencicipi dengan riang. Badan mamah juga semakin mengecil. Baju batik longgar yang biasa dia pakai kini terlihat semakin melambai. Saat kutanya, dia selalu menjawab dengan alasan klasik. "Lagi kurang enak badan, dikit," atau "udah tua, nafsu makan berkurang." Tian selalu menyambung dengan nada yang terdengar peduli. Tapi bagi telingaku yang peleh, terasa seperti dialog yang sudah dilatih. "Iya, Din. Aku juga khawatir. Sudah aku suruh makan vitamin." Tapi matanya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mataku saat mengatakan itu. Ada satu momen yang tak bisa kulupakan. Sebulan yang lalu, saat aku membantu mamah menjemur pakaian di balkon, tanpa sengaja lenganku menyenggol lengan bajunya yang pendek. Dia mendesah kesakitan. Dengan cepat dia menarik lengannya. Tapi aku sudah melihatnya. Sebuah memar kehijauan sebesar koin di lengan atasnya yang keriput. "Mamah, kenapa ini?" tanyaku, hati berdebar. "Duh, mamah ini ceroboh. Tadi kesenggol pintu kamar mandi," katanya, tertawa kecil getir. "Udah tua, jadi keseleo aja kayak remaja." Aku diam. Pintu kamar mandi kami dari kayu ringan. Mustahil meninggalkan memar sebesar itu. Dan ada hal lain yang aneh. Dapur kami yang selalu bersih sempurna. Terlalu bersih. Tian adalah tipe orang yang makannya berantakan. Suka meninggalkan noda saus atau butiran nasi di meja makan. Tapi belakangan, setiap kali aku pulang, meja makan, wastafel, bahkan tempat sampah organik di dapur, semuanya bersih mengilap, seolah tidak ada aktivitas makan sama sekali.
Padahal, aku tahu Mama harusnya makan di rumah. Saat kutanya, "Mama masak apa hari ini?" Jawabannya selalu samar. "Oh, biasa saja. Sayur bening, tempe goreng." Sesuatu tidak beres. Suara hatiku berteriak. Mataku melihat. Tetapi Tian selalu punya penjelasan yang mulus. "Mungkin Mama lagi diet, Din. Atau, dia kurang tidur. Soalnya suka nonton drama tengah malam." Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Seperti sedang mengarungi lautan yang tenang di permukaan, tetapi merasakan arus bawah yang dingin dan berbahaya. Taksi akhirnya berhenti di depan gerbang apartemen kami yang elit. Aku membayar dan menarik koper ke lobi. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Bukan karena rindu, tapi karena sebuah tekad yang mulai mengkristal. Aku tidak bisa lagi mengabaikan naluriku. Aku harus tahu kebenaran yang disembunyikan oleh senyuman tipis Mamah dan kata-kata mulus Tian. Malam ini, saat Tian tertidur dan Mamah di kamarnya, aku akan memulai penyelidikanku sendiri. Dimulai dari laci meja kerjanya di ruang belajar. Ada jawaban di sana. Pasti. Aku menarik napas dalam, memasang senyum pramugari yang sempurna, dan menekan tombol lift menuju lantai 21. Perjalanan ke rumah kali ini terasa seperti mendaki tebing, dan kecurigaan yang merayap di benakku adalah satu-satunya tali yang kupunya. Malam itu, apartemen seperti terbungkus dalam selimut kesunyian palsu. Tian sudah mendengkur lelap di kamar tidur setelah seharian capek kerja. Meski saat kutanyai detail pekerjaannya, jawabannya selalu mengambang, laporan-laporan, meeting sama klien, biasalah. Mama sudah masuk ke kamarnya pukul 9, seperti biasa, dengan segelas air putih dan wajah yang terlihat lelah melebihi usianya. Aku pura-pura tidur di sebelah Tian, menunggu detak jam dinding terasa seperti detak jantung raksasa yang memenuhi ruangan. Pukul 1.47. Napas Tian sudah dalam dan teratur. Perlahan, dengan gerakan sehalus kepak sayap kupu-kupu, aku menyingsingkan selimut dan meluncur keluar dari tempat tidur. Dinginnya lantai marmer merambat dari telapak kakiku ke seluruh tubuh, membuatku semakin waspada. Tujuan pertamaku, ruang kerja kecil yang biasa dipakai Tian, ruang yang selalu dikuncinya jika tidak digunakan. Untungnya, kunci standarnya masih sama sejak kami menikah. Kunci kecil berbentuk hati yang dulu ia berikan sebagai simbol, hatinya, yang bisa kubuka kapan saja. Ironi yang kini terasa pahit. Dengan sekali putaran halus, pintu itu terbuka. Ruangan berbau campuran parfum Tian yang menyengat dan debu dari tumpukan kertas. Meja kerjanya berantakan, berbeda dengan penampilan rapi dan perfeksionisnya di depan umum. Aku menyalakan lampu meja kecil, menutup pintu rapat-rapat, dan memulai pencarian. Aku bukan mencari bukti perselingkuhan secara gamblang, walau kecurigaan itu ada, melainkan mencari dokumen asuransi jiwa yang atas nama kami berdua. Beberapa bulan lalu, Tian sangat getol membicarakannya, namun dokumen polisnya tak pernah ia tunjukkan padaku. Aku ingin memastikan tidak ada yang aneh, untuk melindungi Mamah dan diriku. Aku membuka laci demi laci. Laci pertama, berisi alat tulis dan kabel USB yang tak jelas. Laci kedua, arsip tagihan listrik dan air, semua atas namaku. Laci ketiga, terkunci. Jantungku berdebar lebih kencang. Di balik kalender meja yang tergantung, kutemukan kunci kecil tersembunyi. Kenapa harus disembunyikan? Laci itu terbuka dengan suara klik yang keras di telingaku. Isinya hanya beberapa map coklat dan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Dengan hati-hati, kubuka map pertama. Isinya justru foto-foto lama kami saat masih pacaran. Senyum kami lebar dan tampak tulus. Sedih menyergapku sejenak. Lalu map kedua, berisi surat-surat tanah warisan orang tua Tian. Tidak ada yang mencurigakan. Lalu, map ketiga. Di dalamnya, terselip beberapa lembar kertas yang tampak acak. Yang pertama, adalah struk belanja dari supermarket high-end yang hanya ada di mal-mal mewah. Tanggalnya, 15 Oktober, tepat 3 hari yang lalu, saat aku sedang terbang ke Singapura. Total belanjaannya membuat mataku terbeliak. Rp3.750.000. Barang-barang yang dibeli pun bukan kebutuhan sehari-hari. Daging wagyu impor, lobster hidup, keju-keju Prancis, 2 botol wine merek mahal, dan coklat Belgia.
Aku teringat telepon kami malam itu. Dengan suara lirih dan terdengar lelah, Tian bilang, "Aku cuma makan mie instan malam ini, Din. Malas masak. Mama juga kayaknya lagi nggak nafsu makan. Tidur dari sore." Kebohongan pertama. Telanjang dan tak terbantahkan. Darahku serasa mendidih. Uang sebesar itu bukan uang receh. Itu uang dari rekening bersama kami yang seharusnya untuk dana darurat atau investasi. Tangan gemetar. Kuambil kertas kedua. Ini adalah fotokopi slip transfer bank. Bertanggal 5 Oktober lalu, 10 hari sebelum belanja mewah itu. Tertulis nama penerima, Bella Anindita. Jumlah transfer, Rp15.000.000. Keterangannya, investment, partnership. Rekening pengirim adalah rekening pribadi Tian yang dananya ia kumpulkan dari bonus-bonusnya. Uang yang katanya ia tabung untuk liburan keliling Eropa kami. Bella. Siapa Bella? Nama itu seperti pecahan kaca yang menusuk ingatanku. Aku pernah mendengarnya sekali, sekilas, saat Tian menerima telepon di balkon, suaranya lembut dan tertahan. Iya, Bella. Nanti aku kabari lagi. Saat kutanya, dia bilang itu klien dari bank tempat dia bekerja sebagai manajer investasi. Tapi klien tidak menerima transfer dengan keterangan partnership. Dan pasti tidak menerima uang dengan frekuensi yang, setelah kuperiksa slip-slip transfer lain di bawahnya, ternyata rutin setiap bulan dengan jumlah antara 5 hingga 20 juta. Dalam setahun terakhir, hampir 100 juta lebih menguap ke rekening wanita bernama Bella ini. Lalu, ada buku catatan hitam itu. Kubuka halaman demi halaman. Buku itu berisi catatan keuangan gelap Tian. Di satu kolom, tercatat pemasukan dari gaji dan potongan-potongan dari dana investasi klien yang kucurigai tidak semuanya legal. Di kolom lain, pengeluaran untuk B, untuk hiburan, dan yang membuat nafasku tercekat. Sebuah entry berulang dengan tulisan, pengelolaan Sri, nama mamahku, diikuti angka-angka kecil seperti 50.000, 100.000. Itu seperti anggaran untuk sesuatu, atau seseorang, yang harus dikelola dengan budget ketat. Di halaman terakhir, ada coretan dengan pulpen merah, seperti sebuah rencana. Pindahkan aset liquid ke rekening B, kosongkan joint account pelan 2. Sri, tunggu ajal? Atau paksa pulang kampung? Dinda sibuk, tidak akan sadar. Kata-kata itu terpampang di depanku, mengambang dalam cahaya lampu meja yang temaram. Tunggu ajal. Aku mengepalkan tangan sampai kuku menancap di telapak tangan. Rasa mual dan amarah yang begitu dahsyat membanjiriku. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah rencana. Rencana yang keji. Tian bukan hanya berselingkuh dan menggelapkan uang. Dia punya rencana untuk menyingkirkan mamah, entah dengan membiarkannya sakit ataupun memaksanya pergi, sementara aku sibuk dengan jadwal penerbanganku. Dengan cepat, aku memfotokopi setiap dokumen itu dengan ponselku. Suara sekecil apapun terasa seperti guntur. Setelah semua kembali ke tempatnya semula, aku mengunci kembali laci dan pintu ruangan, lalu menyelinap ke kamar mandi. Di balik pintu yang terkunci, aku memandangi wajahku sendiri di cermin. Mata yang dulu penuh percaya diri itu, kini dipenuhi bayangan ketakutan dan tekad yang membara. Tian bukan lagi suami yang kukenal. Dia adalah musuh yang tinggal satu atap denganku dan orang yang paling kucintai, Mamah. Kecurigaanku terbukti. Jejak-jejak itu tak terbantahkan. Sekarang, aku harus bertindak. Bukan dengan konfrontasi emosional, tapi dengan strategi yang dingin dan teliti. Dia sudah memulai perangnya diam-diam. Kini, giliranku. Aku mengepalkan tangan lagi, kali ini untuk menguatkan diri. Besok, aku akan mulai menyiapkan senjataku. CCTV hanyalah langkah pertama. Setelah malam yang menghancurkan di ruang kerja Tian, aku berjalan seperti robot. Menyiapkan sarapan pagi dengan tangan yang dingin, menyungging senyum yang terasa plastik di wajahku sambil menatap Tian yang sedang asyik mengolesi rotinya dengan selai lebar, seolah tidak ada beban seberit pun di pundaknya. Aku memperhatikan caranya memandang mamah yang sedang mengangkat teko teh. Tatapannya cepat, seperti mengawasi, lalu kembali ke piringnya. Aku tahu sekarang. Itu bukan tatapan seorang menantu. Itu tatapan sipir. Sarinah telat lagi nih bersihin apartemen. Gerutu Tian tiba-tiba,
menyapu mentega di pinggiran piringnya. Minggu ini 2 kali. Harusnya kita cari art baru yang lebih disiplin. Mamah, yang sedang duduk dengan porsi nasi setengah dari biasanya, terlihat tegang. Dia bilang anaknya sakit. Tian. Lagian, Mamah juga bisa bersih-bersih. Tapi kan bayar. MAH. Kalau bayar harus profesional. Dinda setuju kan? Tian menoleh padaku, mencari sekutu. Aku mengunyah perlahan. Sarinah sudah 5 tahun bersama kita. Tian. Kasihan juga. Kita beri toleransi. Suaraku datar, menghindari kontak mata langsung. Tian mendengus, tidak puas. Ya sudah. Tapi kalau telat lagi, kita ganti. Gampang cari art. Aku tahu ini bukan tentang art. Ini tentang mengontrol lingkungan, tentang menghilangkan saksi mata lain yang mungkin melihat apa yang terjadi di apartemen ini saat aku tidak ada. Sarinah, yang bekerja 3 kali seminggu, adalah satu-satunya orang luar yang rutin masuk. Pikiran itu menguatkan tekadku. Aku harus memiliki mata di tempat ini. Mata yang tak pernah lelah, yang akan merekam setiap bisikan keji, setiap tatapan merendahkan, setiap tindakan yang Tian lakukan pada Mamah. Di bandara, sebelum penerbangan ke Denpasar, aku memanfaatkan waktu jeda untuk pergi ke pusat elektronik di sekitar. Dengan topi baseball dan kacamata hitam, aku merasa seperti agen rahasia yang menyamar. Aku membeli 2 unit CCTV mini berkualitas tinggi. Yang satu bentuknya seperti charger port USB biasa, yang satunya seperti adaptor listrik kecil dengan soket tambahan. Keduanya memiliki memori internal dan bisa disambungkan ke Wi-Fi untuk aku pantau dari jarak jauh. Aku juga membeli kartu memori berkapasitas besar dan power bank khusus. Saat di rumah, aku memilih posisi dengan hati-hati. 1 di ruang keluarga, rak buku berisi ensiklopedia dan novel-novel klasik yang tak pernah disentuh Tian. Di antara deretan buku tebal itu, charger port USB itu tampak sempurna, menghadap langsung ke meja makan dan sebagian sofa. Sudutnya bisa menangkap hampir seluruh aktivitas di area publik. 2 di dapur, di atas kabinet atas dekat kulkas, tersembunyi di balik toples-toples beras dan kacang yang hanya dijangkaunya Mamah. Kucolokkan adaptor listrik dengan CCTV kecil itu. Posisinya strategis, bisa melihat wastafel, meja makan kecil di dapur, dan pintu menuju ruang cuci. Aku memasangnya sendiri saat Tian, dinas luar kota, entah benar atau kebela, dan Mama sedang pergi ke pengajian kompleks. Tanganku berkeringat dingin. Tapi gerakanku presisi. Setiap kabel kutantingkan, setiap sudut kuperiksa melalui aplikasi di ponsel. Aku menguji keduanya. Gambarnya jernih, suaranya, meski ada sedikit dengung dari kulkas, cukup jelas. Malam sebelum kepergianku, aku duduk di tepi tempat tidur Mamah. Dia sedang melipat pakaian. Mamah, bisikku, memegang tangannya yang dingin. Aku pergi 5 hari. Aku mau bilang sesuatu. Dia menatapku, wajahnya lelah tapi penuh kasih. Apa, Dinda? Kalau ada apa-apa, apapun yang Tian suruh atau yang tidak enak, tolong kabari aku. Langsung telepon. Jangan takut. Mataku membasah tanpa kusadari. Mamah terlihat panik, cepat-cepat memandang ke pintu kamar yang tertutup. Dinda, jangan bicara begitu. Tian baik. Dia cuma kadang kesal karena pekerjaan. Mamah, percaya aku. Aku bukan anak kecil lagi. Aku punya firasat kuat. Janji, telepon aku kalau ada yang salah. Ku genggam tangannya erat. Dia mengangguk pelan, tapi di matanya ada ketakutan yang lebih dalam daripada kepatuhan. Aku tahu dia tidak akan menelpon. Rasa takut dan mungkin juga rasa sungkan telah membelenggunya terlalu kuat. Keesokan harinya, saat hendak berangkat, aku memainkan peran. Ku bawa koper kecilku, berpura-pura ceria. Tian mencium pipiku, cepat dan formal. Hati-hati ya, pilot cantik. Jangan lupa oleh-oleh. Aku tersenyum, menahan dorongan untuk menjauhkan wajahku dari bibirnya. Iya, jaga rumah ya. Dan jaga Mamah baik-baik. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari tanda-tanda kesalahan. Dia tersenyum lebar, terlalu lebar. Pasti dong.
Mamah di sini kayak ibuku sendiri. Kebohongan itu tergambar begitu jelas sekarang. Aku membalas senyum. Senyum seorang pramugari yang sudah terlatih melayani penumpang yang menyebalkan. Baik kalau begitu. Aku memeluk mamah lebih lama dari biasanya, membisikkan lagi di telinganya. Ingat janji kita, MAH. Aku cinta mamah. Dia memelukku balik, tubuhnya terasa ringkih. Dinda juga, hati-hati. Di dalam taksi menuju bandara, hatiku bagai dihantam badai. Ada rasa bersalah yang mencekik. Meninggalkan mamah sendirian dengan serigala berbulu domba. Tapi ada pula tekad baja yang semakin mengeras. Hanya dengan bukti nyata, aku bisa membebaskan kami berdua dari cengkeraman ini. CCTV itu bukan alat mata-mata untuk menghancurkan rumah tangga. Mereka adalah alat penyelamat. Alat untuk mengungkap kebenaran yang sudah terlalu lama dikubur dalam senyuman pahit mamah dan kata-kata manis Tian. Pesawat lepas landas, membawa tubuhku menjauh dari Jakarta. Tapi pikiranku, dan kini mataku yang tersembunyi di balik charger port dan adaptor listrik, tetap tertambat kuat di apartemen lantai 21 itu. Aku menyiapkan ponselku, membuka aplikasi rahasia yang terhubung dengan kedua CCTV. Layar terbagi dua, menunjukkan ruang keluarga dan dapur yang sepi. Pertempuran diam-diam telah dimulai. Dan aku, Dinda, siap untuk merekam setiap detik dari kehancuran yang diciptakan pria yang pernah kusayangi itu. Mata yang tak pernah tidur itu kini mulai berjaga. Hotel di Jimbaran itu mewah. Kamar dengan pemandangan langsung ke laut biru yang seharusnya menenangkan. Tapi bagiku, pemandangan itu hanyalah latar belakang yang kontras bagi neraka yang kutonton melalui layar ponsel. Dinginnya AC tidak mampu meredam panas amarah dan luka yang membakar dari dalam. Hari pertama dan kedua, rekaman terlihat normal. Normal dalam tanda kutip. Tian pulang larut, wajahnya sedikit merah mungkin karena minum. Mamah selalu sudah siap dengan makan malam di meja. Tidak ada percakapan hangat. Tian duduk, makan sambil mata terpaku pada ponselnya. Jarinya terkadang mengetik dengan cepat, mungkin pada Bella. Mamah biasanya baru makan setelah Tian selesai, mengambil piringnya sendiri ke dapur. Aku memperhatikan porsi makan Tian. Selalu banyak, lauk porsi besar. Sementara di piring mamah, hanya nasi sedikit dan sayur bening. Suara yang terekam membuat detail-detail kecil itu semakin perih. Tian, kuahnya kurang asin. Tanpa menatap mamah. Mamah, oh, maaf. Tadi takut keasinan. Mau aku tambahi? Tian, sudah. Besok diperhatikan. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Dan nada, diperhatikan, nya mengandung ancaman terselubung. Mama hanya mengangguk, lalu berjalan cepat ke dapur membawa piring kotor Tian. Dia mencuci piring itu dengan hati-hati, sementara Tian bersandar di sofa, menyalakan TV dengan volume keras. Hari ketiga. Inilah hari di mana selubung, normalitas, itu terkoyak habis. Aku sedang jeda antara penerbangan, di kamar hotel, menonton rekaman siang hari. Tian ternyata pulang lebih awal. Pukul 14.30. Mama sedang duduk di kursi santainya di ruang keluarga, membaca Al-Quran dengan kacamata rendah. Tian masuk, membanting pintu. Wajahnya masam. MAH, ada makan siang, suaranya kasar. Mamah kaget, hampir menjatuhkan kitab sucinya. Ada nasi dan tumis kangkung tadi pagi. Mau aku hangatkan? Bosen. Lauknya cuma itu-itu aja, gerutu Tian. Dia membuka kulkas, mengobrak-abrik isinya. Daging wagyu kemarin habis? Kok cuma tinggal sedikit? Aku tegang. Wagyu? Daging impor dari struk belanja itu. Mamah terlihat gugup. Itu, kan kamu suruh masak sebagian kemarin malam, Tian. Habis dimakan. Yang aku tanya, sisanya mana? Potong Tian dengan nada tinggi. Di freezer bagian bawah. Aku simpan untuk apa? Untuk kamu makan sendiri. Tian mendekati mamah. Tubuhnya yang besar menghalangi kamera, tapi suaranya jelas. Ingat ya, MAH. Barang-barang mahal di kulkas itu buat aku dan Dinda. Bukan buat kamu. Kamu cukup makan yang biasa-biasa aja.
Jangan lancang. Mamah terdiam, kepalanya tertunduk. Aku bisa melihat bahunya yang mengerut naik turun. Dia menahan tangis. Aku mengepalkan tangan, kuku-kuku menancap di telapak tangan hingga nyaris berdarah. Lancang. Dia bilang ibuku lancang? Karena menyimpan sisa makanan yang dia beli dengan uang kami? Tian akhirnya mengambil beberapa potong buah mahal dari kulkas dan pergi ke kamar. Mamah masih duduk terdiam, tangannya memegangi mukanya. Selama 10 menit, dia tidak bergerak. Lalu, malam harinya, adegan yang membuat seluruh tubuhku gemetar dan mual. Tian makan malam dengan lahap. Makanan yang dimasak mamah, ikan bakar, sayur asem, sambal terasi. Dia menghabiskan semuanya, hanya menyisakan tulang ikan, beberapa potong buncis layu di piring, dan sedikit nasi yang tercampur kuah sayur. Selesai makan, dia berdiri. Bukan membawa piring ke wastafel, tapi berjalan membawa piring kotor itu mendekati mamah yang sedang duduk di kursi makan. Hendak mulai makan dengan piringnya yang berisi nasi dan sedikit sayur. Makanan jangan disia-siakan, MAH. Tian meletakkan piring kotor dengan sisa-sisa itu tepat di depan piring bersih mamah. Nih, habisin. Lumayan buat yang di rumah aja seharian. Kan kerjaannya cuma masak dan bersih-bersih. Mamah membeku. Mukanya pucat. Tian, aku sudah ada nasiku sendiri. Ya dicampur aja. Biar rame. Ayolah, jangan buang-buang. Aku bayar mahal untuk makanannya. Suara Tian datar, tapi matanya tajam, memandang mamah seperti memandangi benda. Aku melihat air mata menggenang di mata mamah. Tangannya yang keriput gemetar mengambil sendok. Dengan kepala tertunduk dalam-dalam, dia mulai menyendok nasi dari piringnya. Lalu, dengan rasa malu dan penghinaan yang terpancar jelas, mengambil sedikit tulang ikan dan buncis layu dari piring sisa Tian, lalu memasukkannya ke mulutnya. Tian tidak pergi. Dia berdiri di samping meja, tangan disilangkan di dada, seperti seorang mandor yang mengawasi pekerja paksa menyelesaikan tugasnya. Senyum tipis, puas, dan sangat keji mengembang di bibirnya. Gitu dong. Jadi nurut. Komentarnya singkat, merendahkan. Setelah beberapa suap, dengan wajah yang sudah basah oleh air mata, mamah berhenti. Aku sudah kenyang, Tian. Tian menghela napas, seolah kesal. Ya sudah. Tapi besok ingat, masak secukupnya. Jangan sampai ada sisa, atau ya dimakan sendiri. Barulah dia mengambil piring kotor itu dan meletakkannya di wastafel. Cuci yang bersih, ya. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari ke kamar mandi hotel dan muntah. Isi perutku keluar semua, tapi rasa mual dan sakit di hati itu tidak hilang. Pemandangan ibuku yang kuyu, dipermalukan, dipaksa makan sisa seperti binatang, terpampang jelas di kepalaku. Tangisku meledak, bisu, tersedak-sedak di lantai kamar mandi yang dingin. Betapa naifnya aku. Selama ini aku hanya menduga kekerasan verbal, ketidakpedulian. Tapi ini adalah penyiksaan psikologis yang sistematis. Ini adalah upaya untuk menghancurkan harga diri seorang manusia, seorang ibu. Ini adalah cara Tian menegaskan kekuasaannya, menunjukkan bahwa mamah tidak lebih dari pelayan rendahan di rumahnya sendiri. Aku memandangi wajahku yang pucat di cermin kamar mandi. Air mata masih mengalir, tapi di baliknya, muncul sesuatu yang lain, sebuah ketegaran yang membara. Amarah yang membatu. Rasa sakit ini tidak akan kubiarkan sia-sia. Aku kembali ke ponselku. Rekaman masih berjalan. Mamah mencuci piring-piring dengan gerakan lambat, seperti robot. Sesekali, dia mengusap matanya dengan punggung tangan. Setelah selesai, dia tidak makan lagi. Dia hanya duduk di kursi dapur, memandang kosong ke dinding, selama hampir 1 jam sebelum akhirnya masuk ke kamarnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku hanya diisi oleh 2 gambar. Senyum puas Tian yang keji, dan wajah mamah yang hancur. 2 hari lagi aku di sini. 2 hari lagi mamah harus menjalani penyiksaan ini sendirian. Tapi aku bersumpah pada diri sendiri. Ini adalah penderitaan terakhirnya. Setiap detik rekaman ini, setiap air mata mamah, akan kubalas. Bukan dengan teriakan atau kekerasan fisik, tetapi dengan kehancuran total bagi Tian.
Kehancuran yang akan datang perlahan, tak terduga, dan menghancurkannya dari dalam. Dari karir, reputasi, hingga kebahagiaan palsunya dengan Bella. Aku menatap layar ponsel yang lagi-lagi menunjukkan ruang keluarga yang kosong. Mata yang tak pernah tidur ini telah menyaksikan awal dari neraka. Dan aku, Dinda, akan menjadi arsitek kejatuhan bagi iblis yang tinggal di rumahku sendiri. Keesokan harinya, mata saya bengkak dan terasa berpasir. Namun, rasa lelah fisik itu tenggelam dibandingkan dengan kelelahan emosional yang seperti membebani setiap sel tubuh. Penerbangan pagi dari Denpasar ke Lombok saya jalani seperti seorang otomat. Senyum kepada penumpang, instruksi melalui interkom. Semuanya berjalan dengan latihan bertahun-tahun. Sementara pikiran saya tetap terpaku pada apartemen di lantai 21. Saat jeda di Lombok, saya segera membuka aplikasi CCTV. Saya memutar rekaman pagi hari. Tian sudah pergi kerja. Mamah terlihat sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Dia membuka freezer, mengeluarkan sekantong kecil berisi daging wagyu sisa, yang kemarin dilarang Tian untuk dimakannya. Dengan gerakan cepat, seperti mencuri, dia memotong kecil-kecil daging beku itu dan mencampurkannya ke dalam mangkuk berisi nasi dan sayur untuk kucing liar yang biasa dia beri makan di parkiran. Ekspresinya keras, penuh dengan pembangkangan diam-diam yang menyayat hati. Dia lebih memilih memberikannya pada kucing daripada memakan daging yang dianggapnya bukan haknya. Itu adalah bentuk perlawanan kecilnya, dan itu membuat dada saya sesak. Lalu, datanglah rekaman siang hari yang membuat darah saya kembali mendidih. Pukul 13. Tian pulang. Tampaknya dia mengambil cuti atau membolos. Wajahnya ceria, tidak seperti biasanya. Dia membawa sebuah kardus kecil bermerek tas mewah. "MAH, ini ada tugas buat kamu," katanya dengan nada yang tiba-tiba ramah, tapi terdengar palsu di telinga saya. Mamah, yang sedang menjahit kancing baju Tian, mengangkat kepala, waspada. Tian mengeluarkan sebuah tas wanita kulit impor dari kardus. "Ini tas Bella. Dia tidak sengaja kena wine. Kamu bisakan bersihin noda wine di kulit ini? Katanya kamu jago." Mamah terdiam. Keterampilan menyamak kulit adalah warisan dari mendiang kakek, tapi itu adalah keahlian untuk barang-barang berharga keluarga, bukan untuk tas selingkuhan suami menantunya. "Tian, saya sudah lama tidak." "Ah, pasti bisa," potong Tian, meletakkan tas itu di pangkuan mamah. "Bella ini klien penting. Kalau beres, aku traktir kamu makan enak." Ucapannya seperti umpan, tapi matanya dingin. "Tapi harus hati-hati. Harganya 30 juta lebih. Kalau rusak, ya." Ancaman yang tidak diselesaikan itu menggantung di udara. Mamah memandang tas itu seperti melihat ular. Tangannya gemetar menyentuhnya. Dia dipaksa untuk melayani bukan hanya Tian, tapi juga wanita yang merusak rumah tangga anaknya. Itu adalah penghinaan yang baru, lebih dalam. Sore harinya, adegan yang saya saksikan melampaui batas kekejian apapun yang bisa saya bayangkan. Tian duduk makan malam sendirian. Mamah sengaja menunda makannya, mungkin berharap Tian akan selesai lebih dulu. Tapi Tian sengaja makan perlahan. Setelah selesai, dia tidak memanggil Mamah. Dia mengambil piringnya yang berisi sisa kuah sop bening, tulang ayam, dan sedikit nasi yang basah. Lalu, dia berjalan ke wastafel. Bukan untuk meletakkannya. Dengan sengaja, tangan Tian tersandung pada kursi. Klak, piring itu jatuh, pecah berantakan di lantai dapur. Kuah, tulang, dan nasi berserakan. "Waduh, pecah," seru Tian, tapi sama sekali tidak ada nada kaget di suaranya. Lalu, dia menoleh ke arah Mamah yang buru-buru datang dari ruang tamu. "MAH, lantainya kotor nih. Daripada pakai kain pel, cepetan aja dilap pakai tangan sama koran bekas. Soalnya kuahnya bisa bikin licin. Nanti aku atau Dinda bisa jatuh." Perintah itu begitu absurd, begitu keji, sehingga Mamah hanya bisa terbengong-bengong. Tapi ada pecahan beling. "Tian," protes Mamah lemah. "Ya ambil pakai sapu kecil dulu. Tapi lap bekas kuahnya pakai tangan. Biar kesat. Kan tangan kamu sudah biasa pegang deterjen. Nggak apa-apa." Tian berkata sambil bersandar di pintu dapur, sekali lagi dengan ekspresi pengawas yang sadis.
Saya menatap tak percaya. Saya menyaksikan ibunda saya, dengan tubuh rentanya, merangkak pelan di lantai. Pertama, dengan sapu tangan dan pengki kecil, dia mengumpulkan pecahan beling dengan hati-hati. Tangannya jelas-jelas gemetar. Setelah pecahan bersih, dia mengambil selembar koran bekas. Dengan koran itu, dia mulai mengelap sisa kuah dan nasi yang menempel di lantai marmer. Terkadang, tangannya yang keriput harus menyentuh langsung lumpur kuah sop yang dingin itu karena koran sudah basah. Dia melakukannya dengan kepala tertunduk, air mata menetes tanpa suara ke lantai yang sedang dia bersihkan. Tian menonton selama 2 menit penuh. Senyum tipis yang sama seperti kemarin menghiasi bibirnya. Puas melihat penyiksaan ini, dia akhirnya pergi sambil berkata, "Kalau sudah, buang sampahnya ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun biar wangi." Setelah Tian masuk ke kamar, kamera menangkap Mamah masih berlutut di lantai. Dia tidak langsung bangkit. Dia duduk di sana, di antara noda kuah yang tersisa. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang ditahannya selama ini. Suara sedihnya yang tertahan, seperti lolongan anjing yang terluka, terekam samar oleh mikrofon CCTV. Itu adalah suara patahnya harga diri manusia. Saya tidak menangis lagi. Air mata saya seakan habis. Yang tersisa adalah rasa dingin yang membeku di tulang belakang. Dan sebuah tekad yang kini telah berubah menjadi rencana konkret yang kejam. Rekaman hari terakhir sebelum kepulangan saya tidak kalah buruknya. Saya melihat Tian memeriksa isi kulkas seperti auditor. Dia mengeluarkan sebotol susu rendah lemak yang biasa diminum Mamah untuk kesehatannya. "Ini susu mahal, Mah. Kamu minum ini?" tanyanya dengan nada menuduh. Itu yang Dinda belikan untuk saya," jawab Mamah lirih. "Tapi kan ada susu sachet biasa di rak atas. Itu lebih cocok," kata Tian sambil memasukkan botol susu itu ke dalam tas kerjanya. "Ini saya bawa aja buat bekal ke kantor. Lebih bermanfaat." Pencurian kecil-kecilan, penghinaan sehari-hari, pemaksaan, penyiksaan psikologis. Semua terekam dengan sempurna. Malam terakhir di Bali, saya tidak tidur sama sekali. Saya memutar ulang setiap rekaman penting, membuat klip-klip pendek yang paling menjijikan. Saya juga mengirimkan semua file rekaman dan dokumen ke cloud pribadi yang baru saya buat, serta mengirim salinannya ke email pengacara teman saya, Riri, yang sudah saya hubungi diam-diam dan yang kini sepenuhnya mendukung saya. "Kamu harus hancurkan dia, Dinda," pesan Riri. "Orang seperti ini tidak berhak dapat ampun." Saya setuju. Ampunan bukan untuk iblis yang menyamar. Saya juga telah merancang langkah pertama karma. Menggunakan informasi dari detektif, saya tahu Bella adalah karyawan di bank saingan tempat Tian bekerja. Dan saya tahu atasan langsung Bella adalah seorang wanita yang sangat disegani dan dikenal sangat anti dengan perselingkuhan di tempat kerja. Dengan identitas samaran, saya telah mengirimkan email kepada wanita itu, lengkap dengan foto-foto Tian dan Bella yang mesra, hasil jepretan detektif, serta potongan rekaman suara Tian yang berbicara manis kepada Bella, dari rekaman lain yang saya miliki. Saya tidak menyebut nama saya. Biarlah itu menjadi bom waktu di tempat kerjanya. Pesawat membawa saya pulang ke Jakarta. Di tas carrier saya, bukan hanya ada oleh-oleh fisik, ada pula beban bukti-bukti kejahatan, dan sebuah rencana balas dendam yang telah matang. Senyum saya saat berpamitan pada kru lain adalah senyum terakhir Dinda yang lugu. Dinda yang akan mendarat nanti adalah Dinda yang berbeda. Seorang wanita yang telah melihat neraka, dan yang sekarang akan membawa neraka itu langsung ke pelaku utamanya. Mata yang tak pernah tidur itu telah menyaksikan puncak kekejian. Sekarang, ia akan memandu tangan untuk membalaskan setiap tetes air mata Mamah. Pikiran saya masih panas oleh rekaman Tian yang menyodorkan tas Bella kepada Mamah. Nama, Bella, itu sekarang seperti luka yang menganga. Jauh lebih dari sekadar nama di slip transfer. Itu adalah wajah musuh, kaki tangan dari siksaan yang dialami Mamah. Saya harus tahu segalanya tentangnya. Saya tidak bisa lagi mengandalkan dugaan. Saya membutuhkan fakta setajam silet. Di kamar Hotel Bali, sebelum matahari terbit di hari terakhir saya membuka laptop. Rasa lelah tertutup oleh adrenalin. Saya mencari jasa detektif swasta di Jakarta dengan reputasi baik dan diskresi tinggi. Setelah membandingkan beberapa,
Saya memilih satu dengan nama samaran, Argus. Situsnya sederhana, tanpa embel-embel, hanya tulisan, "Kami melihat apa yang tidak bisa Anda lihat." Cocok. Saya menghubungi mereka melalui layanan enkripsi yang mereka sediakan. Dalam email, saya memberikan data minimum, nama lengkap Mas Tian, tempat kerjanya, dan nama, Bella Anindita, beserta nomor rekening yang ada di slip transfer. Saya juga melampirkan foto Tian yang saya miliki. Saya menjelaskan secara singkat bahwa ini untuk investigasi pra-perceraian atas dugaan perselingkuhan dan penggelapan aset. Saya transfer uang muka melalui cryptocurrency seperti yang mereka instruksikan, jumlah yang lumayan besar. Tapi tidak ada yang lebih berharga dari kebenaran dan keamanan kami. Beri kami 48-72 jam, balas mereka singkat. Kembali ke Jakarta, dalam ketegangan menunggu, saya fokus mengumpulkan dan mengamankan bukti-bukti yang sudah ada. Setiap malam, saat Tian pura-pura tidur atau sedang keluar, kini saya tahu itu untuk bertemu Bella. Saya seperti ninja di rumah sendiri, mengunduh rekaman CCTV, membackup file, dan mengarsipkan setiap struk belanja mencurigakan yang bisa saya temukan di tempat sampah daur ulang Tian. Keesokan harinya, laporan awal Argus datang. Isinya membuat nafas saya tersendat. Subjek, Bella Anindita. Dia bukan sekadar selingkuhan biasa. Bella, 28 tahun, adalah account officer di bank swasta ternama, bank yang merupakan kompetitor langsung dari bank tempat Tian bekerja sebagai manajer investasi. Laporan itu dilengkapi foto-foto dari media sosialnya yang terkunci. Bagaimana Argus mendapatkannya, saya tidak ingin tahu. Cantik, bergaya, dan dari senyumnya yang percaya diri, dia tahu nilai dirinya. Laporan itu kemudian menghubungkan titik-titik yang selama ini samar. 1. Pola pertemuan Tian dan Bella rutin bertemu 2 kali seminggu, biasanya di sebuah apartemen Servicet di kawasan SCBD yang diduga disewa oleh Tian. Kadang mereka juga makan siang bersama di restoran Meyak dekat kantor Bella. 2. Aliran keuangan transfer rutin Tian kepada Bella bukanlah uang jajan biasa. Sebagian besar digunakan Bella untuk gaya hidup, tas merek, makan di restoran bintang, liburan weekend ke Singapura. Namun, ada pola yang lebih jahat. Beberapa transfer besar, puluhan juta, dari Tian ke Bella. Kemudian di hari yang sama atau berdekatan, muncul transfer dari Bella ke rekening beberapa klien yang terdaftar di bank Tian. Ini mengindikasikan kemungkinan winback atau fee under the table yang haram. Tian mungkin membawa klien dari banknya ke bank Bella dengan imbalan komisi gelap, yang kemudian dibagi dengan Bella. Atau lebih buruk, mereka bersama-sama mengalihkan dana klien untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 3. Motif lain. Argus juga mencatat bahwa Bella sedang dalam proses promosi menjadi relationship manager. Memiliki agen seperti Tian yang bisa menyuplainya dengan klien dari bank kompetitor tentu adalah nilai jual yang besar. Hubungan mereka adalah simbiosis mutualisme yang kotor. Bella dapat klien dan uang, Tian dapat selingkuhan muda dan kemungkinan komisi gelap. 4. Sikap Bella terhadap Tian dari hasil pengamatan, termasuk rekaman percakapan di restoran yang direkam dari jarak jauh. Bella cenderung mendominasi. Dia sering meminta, merajuk, dan Tian tampak berusaha keras memenuhinya. Ini menjelaskan mengapa Tian begitu nekat menggerogoti aset kami. Dia harus memenuhi tuntutan gaya hidup Bella dan membiayai skema bisnis gelap mereka. Laporan itu juga menyentuh satu hal yang membuat darah saya membeku. Obat mamah. Dalam salah satu pengamatan, detektif melihat Tian membeli sebotol obat hipertensi generik di apotek. Obat yang sama dengan yang diresepkan untuk mamah, tapi merek generik yang jauh lebih murah. Saya segera memeriksa kotak obat mamah. Obat yang ada di sana adalah merek generik itu. Padahal, saya selalu membelikan mamah obat merek original yang lebih terjamin kualitasnya. Artinya, Tian menukar obat mamah dengan yang murah, dan mungkin menyimpan selisih uangnya. Atau lebih mengerikan, mengabaikan efektivitas obat itu demi menghemat uang. Kebejatan Tian ternyata berlapis-lapis. Dia bukan hanya suami yang berselingkuh dan kejam. Dia adalah pria yang korup secara finansial, bermain api dengan regulasi perbankan, dan mengorbankan kesehatan mertuanya untuk uang. Dan Bella adalah mitra dalam sebagian kejahatan ini. Saya membayangkan mereka tertawa bersama di restoran mewah, menikmati hidangan yang dibeli dengan uang hasil korupsi dan penghematan dari penyiksaan terhadap seorang janda tua. Sementara itu, di rumah,
Mamah merangkak di lantai, memakan sisa makanan, dan meminum obat murahan. Kemarahan saya tidak lagi membara. Ia telah menjadi sebuah bongkahan es yang padat dan tajam di dada saya. Dingin, dan siap melukai. Saya membalas email Argus. Saya meminta 2 hal tambahan. 1. Bukti konkret transaksi mencurigakan antara klien Tian dan Bella. Sesuatu yang bisa menjadi senjata untuk menghancurkan karir mereka berdua. 2. Informal trace terhadap apartemen SCBD itu. Atas nama siapa sewaannya? Jawabannya datang lebih cepat dari yang saya kira. 1. Detektif berhasil mendapatkan, dengan cara yang tidak saya tanyakan, salinan aplikasi chat antara Bella dan seorang klien, di mana Bella menjanjikan return yang lebih tinggi jika klien memindahkan dananya ke banknya, dengan fee khusus untuk klien tersebut yang diatur di luar sistem. Nama Tian disebut sebagai rekan terpercaya yang merekomendasikan. 2. Apartemen itu atas nama perusahaan bayangan, Shell Company, yang didirikan oleh seorang notaris kenalan Tian. Tapi pembayaran sewa rutin berasal dari rekening pribadi Tian. Ini adalah petir di siang bolong. Tian tidak hanya melanggar kode etik pernikahan, tetapi juga kode etik perbankan yang bisa membuatnya dipenjara. Dia dan Bella sedang membangun istana pasir di atas fondasi kecurangan. Dengan data lengkap ini, rencana saya berubah. Ini bukan lagi sekadar gugatan cerai dengan alasan penyiksaan dan perselingkuhan. Ini adalah perang total. Saya akan menghancurkan dunia mereka berdua. Dunia domestik Tian, dunia karirnya, dan dunia fantasi romantisnya dengan Bella. Saya mengatur ulang pertemuan dengan pengacara saya, Riri. Kita tidak hanya akan menceraikannya, kata saya. Suara saya terdengar asing di telinga saya sendiri, begitu tenang dan penuh kepastian. Kita akan memastikan dia tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari kami. Lebih dari itu, kita akan serahkan semua bukti korupsi ini kepada compliance unit bank tempatnya bekerja, dan juga kepada otoritas jasa keuangan. Biar hukum yang menyelesaikan sisanya. Riri mengangguk, matanya berbinar. Kamu kuat, Dinda. Dan kamu punya semua senjata yang dibutuhkan. Benar. Senjata saya sudah lengkap. Dari rekaman CCTV yang memilukan, hingga dokumen keuangan yang rumit. Dari foto mesra mereka, hingga bukti chat yang melanggar hukum. Wanita di balik transfer itu bukan lagi misteri, dia adalah target berikutnya. Tian mungkin mengira dia bermain dengan 2 wanita, seorang istri yang lugu dan seorang selingkuhan yang menggoda. Yang tidak dia sadari, kedua wanita itu, saya dan Bella, dalam konteks yang sangat berbeda, justru akan menjadi 2 sisi dari pasung yang sama yang akan menguncinya dalam kehancuran. Malam itu, sambil mendengar dengkur Tian, saya menyusun timeline serangan saya. Langkah demi langkah. Diam-diam. Seperti dia yang diam-diam memasukkan racun ke dalam kehidupan kami. Waktunya hampir tiba. Kepulan asap dari cangkir kopi hitam di depanku membentuk spiral tipis sebelum menghilang di udara sejuk ruangan kerja Riri. Suasana di kantor pengacaranya yang minimalis terasa kontras dengan badai yang berputar-putar di kepalaku. Di atas meja kayu jati yang luas, terpampang bukti-bukti kehidupan gelap suamiku, seperti pameran kekejian yang tersusun rapi. Riri, dengan kacamata bingkai emas yang didorong ke atas rambutnya, menatapku dengan tatapan analitis sekaligus penuh empati. Dinda, ini bukan hanya gugatan cerai biasa. Ini adalah kasus perdata yang dilapisi pidana, kekerasan psikis berat, penggelapan harta bersama, dan kita punya bukti kuat untuk pelaporan ke OJK dan internal bank mengenai konflik kepentingan serta kemungkinan pencucian uang. Dia mengambil remote dan menyalakan monitor besar di dinding. Sebuah tabel dengan 3 kolom muncul, sasaran, senjata, dampak yang diinginkan. Kita harus menyerang dari semua sisi, secara simultan, agar dia tak punya waktu bernapas, ucap Riri, suaranya seperti pedang yang baru diasah. Sisi 1. Gugatan cerai o perlindungan aset. Riri menjelaskan strateginya. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan pasal penyiksaan dan pengkhianatan. Dengan rekaman CCTV, kita punya bukti prima facie kekerasan psikis yang membuat mamah, sebagai anggota keluarga, menderita. Itu sudah cukup untuk memenangkan cerai dan menuntut ganti rugi. Tapi kita lebih dari itu. Jarinya menunjuk ke dokumen slip transfer dan laporan detektif.
Kita juga mengajukan permohonan sita jaminan, konservatoire Beslak, atas semua asetnya, rekening bank, saham, mobil, bahkan hak atas apartemen ini sepenuhnya, sebelum dia sempat memindahkan atau melikuidasi asetnya lebih jauh. Kita beritahu pengadilan bahwa dia dalam proses menggelapkan harta bersama. Sisi 2. Serangan profesional. Ini bagian yang paling kompleks dan berisiko. Riri menunjukkan 2 buah flash drive. Flash drive merah berisi bukti perselingkuhan dan penyiksaan, untuk serangan personal dan sosial. Flash drive hitam berisi data transaksi mencurigakan Tian Bella, chat dengan klien, dan pola aliran uang, untuk serangan profesional. Aku sudah menyiapkan 2 paket anonim. Lanjutku, menyela. Paket pertama akan dikirim ke Head of Compliance di Bank Tian, beserta Dewan Komisaris. Paket kedua ke Compliance Unit di Bank Bella. Isinya sama, bukti konflik kepentingan, indikasi winback ilegal, dan pengalihan dana klien untuk kepentingan pribadi. Mereka akan terpaksa melakukan investigasi internal. Dan kita juga akan kirim laporan terstruktur ke OJK, tambah Riri. Meski anonim, dengan data sebanyak ini, mereka pasti akan melacak. Karir Tian di dunia perbankan akan tamat. Dan si Bella, promosinya bisa dipastikan batal. Malah, dia bisa kena pemecatan. Sisi 3. Serangan sosial tekanan psikologis. Disinyal rencana untuk membeberkan aib Tian ke lingkungan sosialnya. Keluarga besarmu, Dinda, pasti di pihakmu. Tapi kita butuh lebih dari itu, kata Riri. Kita akan lakukan shaming terstruktur. Rekaman pendek yang paling menjijikan, adegan piring sisa dan adegan mamah disuruh lap lantai, akan kita edarkan secara terbatas. Tidak perlu viral, cukup ke orang-orang yang tepat. Orang tua Tian, saudara-saudaranya yang kolot, kolega dekatnya di lingkungan kerja lama, bahkan pemuka agama di kampung halamannya yang sangat dihormati keluarganya. Aku ingin dia merasakan isolasi sosial, bisikku, mata menatap foto Tian yang tersenyum di salah satu dokumen. Seperti dia mengisolasi dan mempermalukan mamah. Riri mengangguk. Dampak psikologisnya akan luar biasa. Dia akan kehilangan sandaran di semua lini. Keluarga, istri, selingkuhan, pekerjaan, dan masyarakat. Itu akan membuatnya lemah dan lebih mungkin menyetujui penyelesaian cerai dengan syarat kita. Kami menyusun rencana detil, mirip perencanaan misi. H7 semua dokumen gugatan dan permohonan sita jaminan disiapkan. Paket anonim untuk kedua bank dan OJK siap dikirim. H3 aku pulang dinas. Memberikan oleh-oleh surat cerai sebagai pembuka. Gugatan diajukan ke pengadilan. Permohonan sita jaminan diajukan bersamaan. Paket anonim dikirim ke bank dan OJK. H1 serangan sosial dimulai. Rekaman dikirim ke keluarga besar Tian. H3 konfrontasi dengan Bella, opsional, tergantung situasi. Kadang, musuh yang terpojok bisa menjadi sekutu yang tak terduga, ujar Riri dengan mata berbinar licik. Bagaimana dengan perlindungan untukmu dan mamah? Tanya Riri serius. Aku sudah menyewa apartemen sementara di kawasan lain, atas nama teman. Semua barang berharga dan dokumen penting sudah kuselundupkan keluar sedikit demi sedikit. Mamah akan jalan-jalan ke rumah saudaranya di Bogor beberapa hari sebelum aku pulang. Aku tidak ingin dia berada di dekat Tian saat bom pertama meledak. Riri menghela napas. Ini akan berat, Dinda. Kau harus siap mental melihat orang yang pernah kau cintai hancur berkeping-keping oleh tanganmu sendiri. Aku menatapnya, tak ada keraguan di mataku. Dia sudah lebih dulu menghancurkan ibuku berkeping-keping. Riri, potongan demi potongan, setiap hari. Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi miliknya, konsekuensi. Hari-hari berikutnya kugunakan seperti prajurit sebelum pertempuran. Aku menyiapkan burner phone untuk komunikasi rahasia dengan Riri dan detektif. Aku mempelajari pola kerja Tian, jam-jam di mana dia biasanya tidak bisa dihubungi, saat bersama Bella, dan kelemahannya, reputasi dan kebanggaan akan status sosialnya. Aku juga berlatih. Berlatih untuk tetap tenang, dingin, dan terkendali di hadapan Tian. Aku merekam diri sendiri di depan cermin, berlatih menyampaikan berita cerai dengan ekspresi datar, tidak dengan amarah. Amarah adalah kelemahan.
Ketenangan adalah senjata. Di malam-malam sepi, saat Tian lembur, aku dan Mamah duduk di kamarku dengan volume TV yang keras. "Mah, sebentar lagi kita akan pergi dari sini," bisikku, memegangi tangannya yang dingin. Tapi dia marah besar nanti, Dinda," bisik Mamah, ketakutan. "Dia tidak akan punya waktu untuk marah, Mah. Dia akan sibuk memadamkan kebakaran di sekelilingnya. Percayalah padaku." Aku menunjukkan padanya rekaman adegan yang akan kukirim ke orang tua Tian. Wajah Mamah berubah, dari takut menjadi sedih, lalu akhirnya, untuk pertama kalinya, muncul setitik kepuasan yang pahit. "Untuk Papa," bisik Mamah, matanya berkaca-kaca. Dia pasti tidak terima aku diperlakukan begini. Puncak dari persiapanku adalah malam sebelum kepulanganku dari Bali. Di hotel, aku membungkus oleh-oleh untuk Tian. Bukan kaos atau coklat. Aku memilih kotak hadiah berlapis beludru hitam, yang biasa untuk perhiasan mahal. Di dalamnya, dengan tata letak yang rapi, terbaring surat gugatan cerai dengan namanya tercetak tebal. Di bawahnya, aku letakkan printout foto dia dan Bella yang mesra, dan screenshot transfer ke Bella. Di atas semuanya, aku letakkan sebuah flash drive kosong berwarna merah, simbol bahwa semua bukti ada di tanganku. Ini lebih dari sekadar pemberitahuan. Ini adalah deklarasi perang. Sebuah peringatan pertama yang elegan dan mematikan. Persiapanku telah matang, setiap senjata telah diasah, setiap strategi telah diplot, setiap kemungkinan telah diantisipasi. Aku telah berubah dari korban yang curiga menjadi jaksa yang mengumpulkan barang bukti, dari istri yang terluka menjadi jenderal yang menyusun strategi. Kini, tinggal menunggu waktu untuk menjalankannya. Dan waktu itu akan tiba saat roda pesawat yang kukemudikan menyentuh tanah Jakarta, membawaku pulang bukan kepada suami, tetapi kepada musuh yang akan kuhancurkan. Suara mesin pesawat menderu lembut saat kami mulai turun melalui lapisan awan, menuju pendaratan di Bandara Soekarno-Hatta. Jakarta terhampar di bawah, lautan lampu yang berkedip-kedip di balik kabut polusi sore hari. Biasanya, pemandangan ini adalah pertanda akhir dari pekerjaan, awal dari kehangatan rumah. Hari ini, ia terasa seperti pemandangan menuju medan perang. "Sudah sampai, Endea. Lancar sekali penerbangannya hari ini," ujar Mike, kopilotku, sambil melepas headset. Aku hanya membalas dengan anggukan dan senyum tipis. "Iya, makasih, Mike." Pikiranku sudah melesat jauh ke depan, memutar ulang skenario-skenario yang mungkin terjadi. Di bagasi kabin, selain tas kerjaku, terselip 2 barang penting, koper kecil berisi pakaian untuk beberapa hari, dan tas carrier hitam yang berisi oleh-oleh. Jantungku berdegup kencang setiap kali mataku menatap tas carrier itu. Di dalamnya, bukan hanya ada kotak beludru hitam yang mematikan. Ada juga sebuah amplop lain, lebih kecil, berisi uang tunai dan tiket pesawat sekali jalan untuk Mamah ke Bogor, beserta kunci apartemen sementara kami. Aku telah menjalankan langkah pertama rencana sempurna dari jarak jauh. 3 hari yang lalu, saat dipastikan Tian ada rapat kantor seharian, aku telah menelepon Bibi Lina di Bogor, adik perempuan Mamah. Aku memintanya menjemput Mamah untuk acara keluarga mendadak. Mamah, yang sudah kubicarakan sebelumnya melalui ponsel baru rahasia yang kubicikan di tas belanjanya, telah bersiap. Dia hanya membawa 1 tas kecil berisi pakaian dan barang-barang berharga pribadinya yang sudah lama disimpannya. Proses penyelundupan itu berjalan mulus, tanpa curiga dari Tian yang malam itu pulang dengan anggur mahal dan wajah riang, mungkin merayakan sesuatu dengan Bella. "Sekarang Mamah ada di Bogor, Dinda." "Aman," bisik Bibi Lina di telepon tadi pagi. "Dia masih ketakutan, tapi aku sudah jamin di sini dia aman." Itu satu beban yang terlepas dari pundakku. Medan pertempuran kini sudah steril dari warga sipil yang paling kulindungi. Taksi yang kutumpangi meluncur pelan di tengah kemacetan. Aku menatap dunia di luar jendela, mencoba menenangkan diri. Aku membayangkan Tian di apartemen. Apa yang sedang dilakukannya? Mungkin sedang bersantai, merasa aman, berpikir istrinya yang lugu sedang dalam perjalanan pulang dengan hati riang. Atau mungkin, dia sedang bersama Bella, dan akan pulang tepat sebelum aku tiba, berpura-pura lelah bekerja. Saat taksi mendekati gerbang apartemen,
Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mematikan sementara notifikasi dari aplikasi CCTV. Aku butuh fokus total pada interaksi langsung ini. Peran dimulai. Aku melangkah ke lobi, memberi senyum pada security yang sudah kenal. Lift naik dengan tenang. Di depan pintu apartemen 2108, aku berhenti sejenak, merapikan seragam pilotku yang masih kukenakan, dan memasang ekspresi istri yang pulang dinas di wajah. Lelah, tapi bahagia. Kubuka pintu. Aroma masakan yang familiar menyambutku. Tian muncul dari arah ruang keluarga, masih memakai kemeja kantor, seolah baru saja pulang. "Dinda, pulang sudah," serunya, mendekat dan mencium pipiku. Aku membiarkannya, tidak membalas, hanya menepuk punggungnya dengan cepat sambil meletakkan tas. "Iya, capek, macet banget," jawabku, suara datar namun tidak bermusuhan. "Duduk sana, istirahat. Mau aku buatkan teh?" Tawarannya terdengar manis. Aktornya memang handal. "Aku mandi dulu. Kotor." Aku menghindar, membawa tas kerjaku dan carrier menuju kamar. Di kamar mandi, air hangat mengalir di tubuhku, tapi tidak bisa menghangatkan dingin yang mengendap di tulang. Aku berdiri lama, mengumpulkan keberanian. Setelah mandi, aku berganti pakaian santai yang nyaman, pakaian perang yang lain. Saat aku keluar, Tian sudah duduk di sofa. "Mamah mana?" tanyaku, pura-pura melihat sekeliling. "Oh, Mamah kan kamu telepon. Ada acara keluarga di Bogor. Ingat? Tadi pagi berangkat," jawab Tian ringan, matanya tak berkedip. Dia yakin aku yang lupa. Permainannya bagus. "Ah iya, aku yang lupa. Sibuk banget." Aku mengiyakan sambil duduk di kursi tunggal berhadapan dengannya, bukan di sofa bersamanya. Jarak yang sengaja kubuat. "Makan malam sudah?" tanyanya lagi. "Belum. Tapi nggak terlalu lapar." Aku melihat ke arah dapur. "Tadi masak apa?" "Ah, cuma ayam goreng sama sayur biasa. Masakan Mama sih, aku cuma menghangatkan." Kebohongan lagi. Aku yakin dia yang memesan catering atau makan di luar. Aku memutuskan untuk membuka percakapan dengan nada normal, bahkan agak manis. Aku ceritakan sedikit tentang penerbangan, tentang Bali yang ramai. Tian menyimak. Kadang menyela dengan komentar biasa. Suasana terlihat harmonis. Dia mungkin berpikir semuanya baik-baik saja, bahwa aku masih sama, Dinda yang mudah diatur. Setelah makan malam, yang kumakan sedikit, sengaja, waktunya tiba. "Aku bawa oleh-oleh nih," kataku, bangkit dan mengambil tas carrier. Tian tersenyum lebar. "Wah, ada oleh-oleh. Apaan tuh?" "Aneka-aneka," jawabku sambil mengeluarkan bungkusan kecil untuknya. "Ini yang buat kamu." Kuberikan padanya kotak beludru hitam yang elegan. Dia menerimanya dengan girang, matanya berbinar. Mungkin mengira isinya jam tangan atau perhiasan mahal seperti yang pernah dia inginkan. "Yang buat Mama aku kasih nanti kalau dia pulang," tambahku, duduk kembali, mengamatinya. Dengan penuh antusias, dia membuka pita satin hitam yang melilit kotak. Lalu, dengan penuh pengharapan, dia mengangkat tutupnya. Ekspresi di wajahnya berubah dalam sepersekian detik. Antusiasme memudar, digantikan oleh kebingungan, lalu merosot menjadi pucat dan terakhir, kemarahan yang membara. Matanya terpaku pada dokumen di atas tumpukan itu. Surat gugatan perceraian dengan nama lengkapnya tercetak tebal sebagai tergugat. Tangannya gemetar. Dengan gerakan kasar, dia menyibak surat itu dan melihat foto dia dan Bella yang mesra. Lalu, slip transfer. Wajahnya kini merah padam. "Dinda, apa ini?" teriaknya, suaranya meninggi, penuh amarah dan ketakutan. Dia berdiri, menghadapku dengan tubuh menegang. "Apa maksudmu? Ini fitnah. Ini bohong." Aku tidak bergeming. Dudukku tetap tenang. Aku menatap matanya langsung, dengan tatapan dingin yang belum pernah kuluapkan padanya. "Itu adalah oleh-oleh terakhirmu, Tian. Surat cerai, bukti perselingkuhanmu, dan bukti penggelapan uang kita untuk perempuan itu. Kamu gila. Aku akan tuntut kamu atas pencemaran nama baik," bentaknya, mendekatiku. Aku tetap duduk.
Silakan. Tapi sebelum kamu menuntut, mungkin kamu mau lihat oleh-oleh lainnya. Kuambil remote TV dari meja, dan dengan beberapa kali tekan, layar TV besar di ruang keluarga menyala. Bukan channel TV, tapi terhubung ke flash drive merah yang sudah kusiapkan. Layar menampilkan potongan rekaman CCTV yang telah kuedit. Adegan dia menyodorkan piring sisa ke Mamah. Adegan dia menyuruh Mamah mengelap lantai dengan tangan. Suara perintahnya yang kasar, tangisan Mamah yang tertahan. Gambarnya jernih. Suaranya jelas. Tian membeku. Seluruh amarahnya seolah tersedot keluar dari tubuhnya. Dia terhuyung mundur. Wajahnya kini bukan merah, tapi pucat seperti lilin. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dia terlihat seperti orang yang melihat hantunya sendiri. Ini rekaman palsu ini. Gagapnya, tapi suaranya kecil, tak berdaya. Palsu? Suaraku tetap tenang, datar. Kamu pikir aku bodoh? Aku juga punya rekaman kamu dengan Bella di restoran. Laporan detektif lengkap tentang semua transaksimu yang mencurigakan dengan dia. Bahkan, aku sudah kirimkan semuanya ke compliance unit di bank kamu. Dan di bank si Bella. Mungkin besok atau lusa, HRD kamu akan memanggilmu. Sekarang, pucatnya berubah menjadi ketakutan murni. Matanya membelalak. Kamu tidak akan. Aku sudah, potongku. Dan itu baru permulaan. Besok, orang tuamu, saudara-saudaramu, bahkan Pak Ustadz di kampungmu akan menerima versi pendek rekaman ini. Mereka akan tahu siapa sebenarnya menantu kesayangan mereka. Tian roboh terduduk di sofa, seperti boneka yang talinya putus. Tangannya menutupi wajah. Nafasnya tersengal-sengal. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan dan kekejian runtuh di depan matanya dalam hitungan menit. Dinda, kita bisa bicara, aku minta maaf. Aku akan berubah. Suaranya parau, penuh keputusasaan. Aku berdiri. Aku tidak ingin mendengar permintaannya. Tidak sekarang. Tidak pernah. Percakapan kita selanjutnya akan melalui pengacara. Namanya Riri. Dia yang akan mengurus semuanya. Kamu punya waktu semalam untuk mengemasi barang-barang pribadimu. Besok, proses hukum dimulai. Dan saran aku berjalan mendekati pintu, mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan. Jangan coba-coba menghubungi aku atau Mamah. Setiap ancaman, setiap teror, akan aku jadikan tambahan pasal pidana. Aku membuka pintu. Dinda, tunggu. Jangan pergi, teriaknya, tapi suaranya pecah. Aku tidak menoleh. Aku melangkah keluar, menutup pintu apartemen dengan tenang. Suara kunci yang terkunci dari dalam terdengar seperti bunyi pintu penjara yang mengungkungnya sendiri. Di dalam lift yang turun, tubuhku mulai gemetar hebat. Pelepasan dari ketegangan yang luar biasa. Tapi aku menarik napas panjang. Ini baru babak pertama. Aku menuju taksi yang sudah kupesan menuju apartemen sementara. Malam ini, aku akan tidur tenang untuk pertama kalinya sejak lama. Sementara di apartemen lantai 21, seorang pria akan bergulat dengan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Kepulangan yang bahagia itu telah usai. Kini, tibalah waktu untuk menuai badai. Pintu apartemen menutup dengan bunyi klik yang final di belakangku. Suara teriakan Tian yang teredam masih terngiang di telinga, tetapi aku sudah melangkah ke dalam lift. Detak jantungku berdegup kencang seperti genderang perang, tapi tanganku yang memegang gagang koper kecil terasa stabil. Dingin. Terkendali. Lift turun dengan tenang. Di cermin dinding lift, aku melihat bayanganku sendiri. Wajah yang masih memakai sisa riasan penerbangan, tetapi mata yang sudah berbeda. Mata itu tidak lagi memancarkan keraguan atau kepedihan. Yang ada hanyawa ketegasan dan sedikit kelelahan yang dalam. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Babak pertama selesai. Dia tahu. Sekarang, biarkan dia mencerna pil pahit itu sendirian di sarangnya yang tiba-tiba menjadi asing dan bermusuhan. Taksi yang kutunggu sudah ada di depan. Aku masuk, memberikan alamat apartemen sementara di kawasan Menteng. Cepat, Pak, pintaku. Tiba-tiba ingin segera jauh dari tempat itu. Di dalam apartemen yang gelap, Tian masih terduduk lemas di sofa,
dikelilingi oleh kehancuran yang baru saja dijatuhkan di pangkuannya. Kotak beludru hitam yang elegan itu tergeletak terbalik di lantai, isinya berserakan, surat gugatan, foto, slip transfer, dan flash drive merah yang kosong, sebuah simbol bahwa semua data ada di tangan Dinda. Dia memandangi layar TV yang sudah gelap, tetapi adegan-adegan yang baru saja diputar terus berputar-putar di kepalanya. Wajah ibunya yang hancur, tangannya yang gemetar menyendok sisa makanan. Suaranya sendiri yang kasar, dingin, memerintah. Dia melihatnya dari sudut pandang orang ketiga untuk pertama kalinya, dan pemandangan itu menjijikkan bahkan bagi dirinya sendiri. "Aku akan berubah, aku minta maaf." Kata-katanya sendiri tadi terngiang, terdengar hampa dan pengecut. Dia tahu permintaan maaf tidak akan ada gunanya. Bukan setelah semua ini. Bukan setelah Dinda menyebutkan compliance unit. Itu yang membuat keringat dinginnya mengucur. Dunianya yang rapuh, dibangun di atas kebohongan di dua front, rumah tangga dan pekerjaan, runtuh bersamaan. Dia membayangkan email anonim yang penuh bukti sudah masuk ke inbox Pak Hendra, Head of Compliance yang terkenal tegas dan tak kenal kompromi. Dia membayangkan wajah Bella ketika diinterogasi oleh atasannya. Bella pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri, menyalahkan Tian sebagai dalangnya. Rasa panik mulai menjalar. Dia meraih ponselnya. Jarinya gemetar membuka aplikasi chat dengan Bella. Terakhir chat mereka tadi siang, Bella mengirim foto dirinya sedang mencoba gaun baru, dengan caption, "Yang beliin siapa nih?" Biasanya dia akan membalas dengan janji manis. Sekarang, dia mengetik dengan kacau. "Tian Bell, emergency." Dinda tahu segalanya. Dia punya bukti. Dia kirim ke compliance kita. Kita dalam masalah besar. Titik-titik, sedang mengetik, muncul, lalu hilang. Lalu muncul lagi. Lama sekali. Akhirnya, balasan datang. "Bella apa? Bukti apa? Kamu ceritain aku?" "Tian bukan. Dia pasang CCTV di rumah. Ada rekaman. Juga data transfer." "Bella idiot. Kenapa kamu biarin dia pasang CCTV? Sekarang gue jadi ikutan kena. Gue baru mau promosi." "Tian Bella, tolong. Kita harus bicara. Ketemuan." "Bella jangan ketemu. Jangan hubungin gue lagi. Urusan lu sama istri lu. Jangan nyeret-nyeret gue. Gue BLM terima transfer terakhir itu loh." "Itu transfer terakhir ya?" "Tian Bella, jangan gitu. Aku butuh bantuan." Namun, balasannya adalah sebuah tanda centang biru, telah dibaca, dan tidak ada respons lagi. Dia diblokir. Jantung Tian seperti dihantam palu. Selingkuhannya, yang selama ini dia biayai dengan uang hasil korupsi dan penghematan keji, meninggalkannya begitu saja saat masalah datang. Rasa mual mendera. Dia berlari ke kamar mandi dan muntah. Saat berdiri lagi, dia menatap wajahnya di cermin. Wajah yang dulu dia anggap tampan dan penuh kendali, kini terlihat pucat, berkeringat, dan penuh ketakutan. Dia adalah seorang yang terkepung. Lalu, ingatannya melayang pada ancaman Dinda yang lain. "Besok, orang tuamu akan menerima versi pendek rekaman ini." Dengan gemetar, dia membuka ponselnya lagi, membuka grup keluarga besar di WhatsApp. Tidak ada pesan baru. Belum. Tapi itu hanya soal waktu. Ibunya, seorang wanita religius yang sangat menjunjung tinggi martabat dan nama baik keluarga, akan melihat rekaman anaknya memperlakukan mertua seperti budak. Ayahnya, pensiunan tentara yang keras, dia tak sanggup membayangkannya. Kepalanya pusing. Dia meraih botol anggur mahal yang belum dibuka, rencananya untuk minum bersama Bella akhir pekan ini. Dengan gerakan kasar, dia membukanya dan meneguk langsung dari botolnya. Cairan merah itu menetes di bajunya. Dia butuh pelarian, butuh sesuatu untuk mematikan suara-suara di kepalanya. Tapi alkohol tidak membantu. Malah membuatnya semakin paranoid. Setiap bunyi dari lorong apartemen membuatnya terkejut. Seolah-olah itu adalah Dinda yang kembali dengan polisi atau pengacara. Setiap getar ponsel membuat jantungnya berhenti sejenak, mengira itu panggilan dari kantor. Dia mondar-mandir di ruangan yang tiba-tiba terasa luas dan mengancam. Matanya jatuh pada barang-barang mewah yang mengelilinginya. Sound system mahal, lukisan abstrak yang dia beli karena harga,
sofa impor. Semua itu bisa disita. Semua itu bisa hilang. Hidupnya yang dibangun di atas penipuan akan direnggut. Puncak kepanikannya adalah ketika dia teringat pada flash drive merah kosong di lantai. Data-data itu, di mana salinannya? Gumamnya sendiri. Dia membuka laptopnya dengan liar, mencoba memeriksa apakah ada malware atau software penyadap. Dia mencoba mengakses rekening banknya. Masih normal. Tapi untuk berapa lama? Permohonan sita jaminan, kata Dinda. Itu artinya uangnya bisa dibekukan kapan saja. Dia mencoba menelepon seorang teman pengacara yang dia kenal. Teleponnya diangkat. Mas Tian, ada apa? Bro, aku dalam masalah besar. Istriku mau cerai, dan dia mengancam akan menghancurkan karierku. Aku butuh pengacara. Ceritain dulu masalahnya. Tian mulai bercerita dengan terburu-buru, memutarbalikkan fakta, menjadikan dirinya korban fitnah istri yang posesif. Ada bukti fisik nggak dari pihak istri? Tanya sang teman. Tian terdiam. Dia melihat ke arah kertas gugatan cerai. Pasalnya jelas. Penyiksaan terhadap anggota keluarga dan penggelapan harta bersama. Ada, dia punya rekaman. Rekaman apa? Rekaman percakapan kami. Tapi itu direkam tanpa izin. Protes Tian lemah. Rekaman percakapan untuk kepentingan pribadi dalam rangka mengumpulkan bukti kekerasan dalam rumah tangga biasanya masih bisa dijadikan alat bukti yang dipertimbangkan. Apalagi kalau ada unsur kekerasannya. Ini berat, Tian. Dan untuk penggelapan harta, dia punya bukti transfer. Tian kembali terdiam, semakin takut. Mungkin. Kalau gitu, saran aku, jangan melawan dulu secara konfrontatif. Coba negosiasi. Tawarkan penyelesaian damai. Kasihan juga, kan ada ibunya. Mungkin dia bisa dilunakan. Nada temannya sudah berubah, menjadi lebih berhati-hati, menjaga jarak. Tian mengakhiri telepon dengan hati semakin berat. Negosiasi. Kata itu terasa mustahil. Wajah Dinda yang dingin dan penuh kepastian tadi membuatnya yakin, tidak ada negosiasi. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Tian. Dia tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, dia melihat wajah Mamah Dinda yang menangis, atau wajah Dinda yang menghakimi, atau wajah Bella yang marah. Dia terjebak dalam sangkar yang dulu dengan bangga dia bangun sendiri. Dia akhirnya tertidur lelah di sofa, dengan baju yang masih belepotan anggur, dikelilingi oleh kertas-kertas yang menjadi simbol kejatuhannya. Oleh-oleh istimewa dari Dinda bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah keadaan. Keadaan terkepung, ketakutan, dan kesendirian yang absolut. Sementara itu, di apartemen sementara yang nyaman, aku tidur dengan lelap untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Mimpi buruk tentang tangisan mamah telah berubah menjadi tekad yang jelas. Besok, langkah-langkah hukum akan dimulai. Dan karma, yang sudah kusiapkan dengan sangat matang, akan mulai berjalan menyusuri jalurnya sendiri, menuju sasarannya. Oleh-oleh istimewa itu telah diberikan. Sekarang, saatnya menunggu reaksinya, dan melanjutkan serangan. Mentari pagi menyinari apartemen sementaraku dengan hangat. Tidur semalam adalah tidur terlelap dan terpuaskan setelah sekian lama. Tidak ada mimpi buruk. Hanya keheningan dan ketenangan seorang jenderal yang telah melancarkan serangan pembuka dengan sempurna. Sementara itu, di apartemen lantai 21, Tian terbangun dengan tubuh kaku dan kepala berdenyut hebat. Rasa pahit anggur masih menyengat di lidahnya, dan realitas yang mengerikan menghantamnya lagi seperti badai. Dia meraba ponselnya. Pukul 7.30. Biasanya, dia sudah bersiap-siap ke kantor. Tapi hari ini, keinginan untuk pergi ke kantor itu lenyap, digantikan oleh ketakutan yang melumpuhkan. Dia memberanikan diri membuka email kantor di ponsel. Inboxnya penuh dengan email biasa, belum ada yang mencurigakan. Mungkin Dinda berbohong. Sebuah harapan kecil yang naif mulai tumbuh. Lalu, tiba-tiba, sebuah notifikasi baru muncul dari asisten Direktur HRD. Panggilan rapat mendesak, Tian Wibowo. Ruang rapat lantai 18. Pukul 9. Jantungnya langsung berdebar kencang. Panggilan mendesak. Biasanya panggilan seperti ini hanya untuk hal-hal besar, promosi, atau masalah disiplin.
Dengan tangan gemetar, dia membalas, "Baik, saya akan hadir." Dia mandi dengan cepat, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini tentang proyek lain. Mungkin. Tapi nalurinya berteriak keras bahwa ini terkait dengan ancaman Dinda. Pukul 9.05, ruang rapat lantai 18. Ruang itu dingin. Di sana sudah duduk 3 orang. Pak Hendra, Head of Compliance, Bu Sari, Direktur SDM, dan Pak Anton, Direktur Keuangan. Ekspresi mereka serius, bahkan muram. "Silakan duduk, Tian," kata Bu Sari, suaranya datar. Tian duduk, telapak tangannya berkeringat. "Kami menerima sebuah paket anonim kemarin sore," mulai Pak Hendra, tanpa basa-basi. Matanya tajam menatap Tian. Isinya cukup mengganggu. Ada bukti-bukti transfer yang tidak biasa dari rekening pribadimu ke rekening seorang account officer di bank kompetitor, Bella Anindita. Ada juga transkrip chat yang menunjukkan kamu mendorong klien kita untuk memindahkan dananya ke bank tersebut dengan iming-iming fee di luar sistem. Dan ada foto-foto yang menunjukkan hubungan pribadimu dengan wanita ini di luar konteks profesional. Tian mencoba menyangkal. Itu bisa saja dipalsukan, Pak. Saya korban. Kami sudah cross-check, potong Pak Anton dengan suara keras. Beberapa transfer itu memang berasal dari rekeningmu. Dan klien yang disebutkan dalam chat itu, Bapak Sudirman, kami hubungi pagi tadi. Dia mengkonfirmasi bahwa kamu yang menawarkan skema tersebut, meski dia menolak. Dan hubungan pribadi, tanya Bu Sari. Kamu menyangkal. Tian terdiam. Darahnya terasa membeku. Jebakan itu sempurna. Itu urusan pribadi saya, Bu. Bukan lagi urusan pribadi saat hubungan itu menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan bank dan melanggar kode etik kita, sahut Pak Hendra. Kami sudah menghubungi bank pihak wanita tersebut. Mereka juga sedang melakukan investigasi internal. Bu Sari menghela napas. Tian, kamu adalah salah satu talenta yang kami kembangkan. Tapi ini sangat serius. Atas dasar ini, dengan sangat menyesal, kami terpaksa mengambil tindakan. Kamu disuspend tanpa hak akses ke semua sistem dan klien, efektif saat ini juga, sambil menunggu penyelesaian investigasi lengkap dan kemungkinan proses hukum lebih lanjut. Harap serahkan kartu akses, laptop, dan handphone kantormu sekarang. Tian merasa dunia berputar. Dipecat. Karirnya yang cemerlang, hancur dalam satu pagi. Dia patuh menyerahkan barang-barang itu seperti robot. Saat keluar dari ruangan, tatapan sejuk ketiga orang itu mengikutinya. Dia bukan lagi Tian Wibowo, manajer investasi yang dihormati. Dia adalah seorang tersangka. Pukul 11, di dalam mobilnya yang parkir di basement. Tian masih terduduk lemah. Ponsel pribadinya bergetar. Itu ibunya. Dengan perasaan campur aduk antara ingin ditolong dan takut, dia mengangkat. Tian. Nak, apa yang terjadi? Teriak ibunya. Suaranya panik dan terdengar seperti menangis. Bu, ibu dapat apa? Tanyanya dengan hati-hati. Kakakmu mengirimkan sebuah video ke grup keluarga. Video yang mengerikan. Kamu memperlakukan mertuamu seperti anjing. Memaksa dia makan sisa makananmu. Itu benar, Tian? Jawab ibumu. Suara ibunya yang biasanya lembut kini penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang mendidih. Tian tak bisa berbicara. Lidahnya keluh. Ayahmu marah besar. Dia bilang kamu menghina nama keluarga. Kami tidak pernah mengajarkanmu seperti itu. Dan Dinda, anak yang baik itu, dia minta cerai? Karena itu. Ibu, itu bukan seperti yang terlihat. Dia mencoba membela diri, tapi suara ibunya memotong. Jangan berbohong lagi, Tian. Mataku masih bisa melihat. Itu kamu. Suaramu. Kamu keji. Ibu malu. Ibu tidak mau bicara denganmu dulu sebelum kamu benar-benar bertobat dan meminta maaf kepada keluarga Dinda. Telepon itu ditutup dengan keras. Tian menatap ponselnya. Hancur. Keluarganya sendiri mengucilkannya. Reputasinya di mata orang-orang yang paling dihormatinya runtuh. Kemudian, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah tautan ke sebuah forum internal karyawan bank-bank swasta, sebuah grup underground
yang dia ikuti. Judulnya, Manajer BI Main Api dengan AO Kompetitor, Skandal fee gelap dan Selingkuh. Isi postingan itu detail, meski anonim, dan sudah mulai ramai dikomentari. Wah, itu Tian ya? Sok idealis tapi ternyata. Katanya keluarga harmonis, pura-pura saleh. Bella kan yang di Bang S, cantik sih, wajar digoyang. Komentar-komentar pedas itu seperti sabetan cambuk di wajahnya. Dia terkepung. Dari atas, kantor, dari samping, keluarga, dan dari bawah, rekan seprofesi. Hanya dalam hitungan jam sejak oleh-oleh Dinda dibuka, kehidupan yang dibanggakannya berubah menjadi mimpi buruk yang berjalan. Lalu, ponselnya berdering lagi. Kali ini nomor Bella. Sebuah harapan kecil muncul. Mungkin dia mau membantu. Dengan cepat dia mengangkat. Bel. Tian, gue diteror atasan gue gara-gara lo. Teriak Bella. Suaranya penuh amarah, bukan kekhawatiran. Mereka minta semua bukti komunikasi kita. Semua transfer. Gue bilang gue korban rayuan lo. Gue bilang lo yang janjiin banyak hal dan ancam-ancam gue kalau gue nolak. Bella, kamu tidak bisa. Gue bisa. Gue selamatin diri gue sendiri. Jangan pernah hubungi gue lagi. Dan itu transfer terakhir. 50 juta itu. Transfer sekarang. Atau gue tambahin laporan ke polisi bahwa lo yang maksa gue ikut skema korupsi itu. Bella menutup telepon. Tian melempar ponselnya ke jok mobil. Dia menjerit, memukul-mukul setir hingga tangan sakit. Dia terjebak. Sendirian. Dikhianati oleh selingkuhannya, dikucilkan keluarganya, dipecat dari pekerjaannya, dan akan ditinggalkan istrinya. Semua yang dia bangun dengan kecurangan dan kekejian, berbalik menghancurkannya dengan sempurna. Dan ini baru permulaan. Ini baru karma berdentang, bagian 1. Masih ada bagian kedua yang lebih menakutkan, proses hukum dan kemungkinan pidana. Serta, masih ada satu, oleh-oleh, lain dari Dinda yang belum diterimanya. Laporan resmi ke kepolisian atas penyiksaan terhadap Mamah. Dia menunduk, tubuhnya terguncang oleh isakan yang dalam. Tangisan seorang pengecut yang baru menyadari bahwa rumah kacanya telah pecah, dan setiap pecahannya kini melukai dirinya sendiri. Di kejauhan, di apartemen Menteng, aku menerima pesan singkat dari Riri. Paket sudah diterima bank dan OJK. Panggilan HRD sudah terjadi. Grup keluarga sudah kirim. Hasil, sesuai prediksi. Tahap 2 siap diluncurkan. Aku membalas, luncurkan. Biar dia merasakan kepingan-kepingan dunianya hancur satu persatu. Karma bukanlah pembalasan buta. Ia adalah cermin yang memantulkan kembali setiap perbuatan ke pelakunya. Dan cermin itu, kini telah dihadapkan sepenuhnya kepada Mas Tian. Kepanikan dan kesendirian yang melanda Tian di basement apartemen itu hanyalah pemanasan. Seperti domino yang sudah didorong, kejatuhannya mulai beruntun dengan kecepatan yang membuatnya tak bisa bernapas. Pukul 13.00 ponselnya yang sudah penyok berdering lagi. Nomor kantor pengacara keluarganya. Dengan suara parau, dia mengangkat. Tian, ini Pak Bambang. Ayahmu menelepon saya. Suara pengacara tua itu terdengar berat. Beliau meminta saya untuk menyampaikan bahwa mereka, untuk sementara waktu, menarik dukungan finansial dan moral mereka. Semua biaya hidup dan kredit mobil yang selama ini mereka bantu, harus kamu tanggung sendiri mulai sekarang. Mereka juga tidak ingin dikunjungi sampai masalah ini benar-benar tuntas dan kamu menunjukkan penyesalan yang tulus. Tapi Pak Bambang, saya sedang di PHK. Itu di luar kuasa saya. Tian, ayahmu sangat kecewa. Beliau bahkan membatalkan rencana untuk menyerahkan sebagian saham keluarga untukmu. Pesan beliau, biarkan dia belajar dari kejatuhannya sendiri. Saya turut prihatin. Telepon pun ditutup. Dana talangan dari orang tua terputus. Cicilan Mercedes GLC-nya yang mahal, gaya hidup tinggi, semuanya tiba-tiba menjadi beban maut. Dia belum sempat memindahkan uang dari rekening bersama karena izin Dinda, dan rekening pribadinya sudah menipis setelah transfer besar ke Bella yang terakhir belum juga dia penuhi. Pukul 15.00 ponselnya kembali berdering.
Kali ini dari nomor tak dikenal yang ternyata adalah investigator internal dari Bank Bella. Selamat siang, Pak Tian. Saya dari Divisi Investigasi Internal Bank S. Kami sedang melakukan pemeriksaan terkait indikasi pelanggaran yang melibatkan Anda dan karyawan kami, Bella Anindita. Apakah Anda bersedia untuk memberikan keterangan? Tian langsung merasa keringat dingin. Saya butuh pengacara. Itu hak Anda. Tapi kami juga telah melaporkan temuan awal kami kepada OJK. Dan berdasarkan kebijakan kami, semua transaksi yang diduga terkait dengan kasus ini akan kami beku sementara. Termasuk beberapa transaksi masuk ke rekening Anda dari sumber yang kami curigai terkait fee under the table. Fee under the table, itu pukulan telak. Selain gaji, Tian punya pemasukan gelap dari beberapa klien nakal yang dia kawinkan dengan produk investasi tertentu. Itu adalah dana darurat rahasianya. Kini, saluran itu terancam tertutup. Pukul 16.30 sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Burner yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan beberapa klien gelapnya. Isinya singkat dan menyeramkan. Karena ada masalah internal di pihak Anda, kami hentikan kerjasama sampai keadaan normal. Jangan hubungi. Klien gelapnya, yang selama ini memberinya keuntungan besar dengan risiko tinggi, kabur. Mereka seperti tikus yang meninggalkan kapal yang akan tenggelam. Tian merasa ruangan di apartemennya semakin menyempit. Dia menghidupkan TV untuk mengalihkan pikiran. Kebetulan, ada berita di channel finansial tentang penguatan pengawasan OJK terhadap praktik konflik of interest dan winback ilegal di perbankan. Narasumbernya secara tidak langsung menyebutkan bahwa beberapa kasus sedang diselidiki, dan sanksi yang diberikan bisa berupa denda besar hingga pencabutan izin praktik. Tian mematikan TV dengan gemas. Rasanya dunia sedang berkonspirasi melawannya. Pukul 18.00 bel pintu apartemen berbunyi. Tian kaget. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin Dinda? Atau debt collector? Atau polisi? Dengan hati-hati, dia mengintip melalui lubang pintu. Di luar berdiri seorang kurir dengan paket. Pak Tian Wibowo, ini paket. Dia membuka pintu, menerima paket kecil berbentuk amplop coklat. Tidak ada nama pengirim. Tangannya gemetar membukanya. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas printout. Isinya adalah screenshot percakapan di media sosial yang sudah di-blur sebagian. Salah satu komentar yang tidak di-blur berbunyi, "Tian yang di Bank M itu ya?" Katanya sok suci, ternyata selingkuh sama Ao Bang S, istrinya pilot cantik sombong lagi. Dasar mata keranjang. Komentar lain, katanya dia juga nipu mertuanya sendiri, nyiksa orang tua. Dasar kurang ajar. Itu adalah bagian dari thread yang sama yang dia lihat pagi tadi di forum internal. Kini, sudah merembes ke media sosial yang lebih publik. Seseorang, pasti Dinda atau orang suruhannya, dengan sengaja mengirimkan ini kepadanya sebagai pengingat. Reputasimu sudah hancur di dunia nyata dan maya. Amukan yang tertahan sepanjang hari akhirnya meledak. Tian mengamuk. Dia melempar vas bunga mahal ke dinding, merobek-robek bantal sofa, berteriak-teriak tak karuan. Dia merasa seperti binatang yang terperangkap, dikurung oleh konsekuensi dari semua perbuatannya sendiri. Kebohongan, penipuan, dan kekejaman yang selama ini dia pendam rapi, kini menari-nari di depan wajahnya dalam wujud kehancuran total. Pukul 20.00 keheningan yang mencekam setelah amukannya tadi pecah oleh dering ponsel yang lain. Kali ini, sebuah nomor dengan kode area Bogor. Dengan perasaan tidak menentu, dia mengangkat. "Halo, ini Tian." Suara lelaki tua yang dingin menyapa. Itu adalah Pak De Warsito, adik almarhum ayah Dinda, yang dikenal sangat tegas dan sangat menyayangi mendiang kakaknya serta mamah. Pak De. Ya, ini saya. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Kami, keluarga besar dari almarhum kakak saya, sudah melihat rekaman itu. Kami juga sudah tahu tentang semua perbuatanmu pada kakak ipar saya. Besok, kami akan datang ke Jakarta. Kami akan mendampingi keponakan kami, Dinda, dalam proses hukum. Dan kami akan memastikan bahwa kamu mendapat balasan setimpal atas apa yang kamu lakukan pada keluarga kami. Jangan coba-coba mendekati Dinda atau kakak ipar saya. Paham?
Nada suaranya datar, tetapi penuh dengan ancaman yang lebih menakutkan daripada teriakan. Keluarga besar Dinda, yang selama ini dia anggap sederhana dan tidak berdaya, ternyata bersatu dan siap berperang untuk melindungi anak dan saudara mereka. Tian hanya bisa mengeluarkan suara lemah. Paham, Pak De. Telepon ditutup. Kesendiriannya kini semakin sempurna. Dia telah kehilangan segalanya dalam satu hari. Pekerjaan, dukungan keluarga, reputasi, selingkuhan, koneksi gelap, dan sekarang, ancaman dari keluarga besar korban. Dia merangkak ke dapur, mencari sisa anggur kemarin. Kosong. Dia membuka kulkas. Hanya ada makanan sederhana yang biasa dimakan mamah. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil sepotong roti tawar basi dan memakannya dengan liar. Air mata mengalir deras. Ironi yang pahit, kini dia yang makan sisa makanan, sendirian, dalam apartemen mewah yang sebentar lagi mungkin bukan lagi miliknya. Karma berdentang dengan irama yang sempurna. Setiap pukulannya adalah balasan dari satu kejahatannya. Penyiksaan pada mamah dibalas dengan pengucilan keluarga. Penggelapan uang dan korupsi dibalas dengan kehancuran karir dan ancaman hukum. Perselingkuhan dibalas dengan pengkhianatan sang selingkuhan. Dan semuanya berpadu menjadi satu simfoni kehancuran yang memekakkan telinga. Tian terlelap di lantai dapur, kelelahan fisik dan mental. Mimpi buruknya bukan lagi tentang kehilangan, tetapi tentang sebuah pintu pengadilan yang besar terbuka, dan wajah-wajah yang dia sakiti, mamah, Dinda, bahkan orang tuanya sendiri, menatapnya dengan hampa dari balik jeruji. Sementara itu, di apartemen Menteng, aku duduk bersebelahan dengan mamah di sofa baru kami. Dia sedang dengan tenang menyulam, sebuah kegiatan yang sudah lama tidak dia lakukan. Aku menerima pesan update dari Riri. Dia mengirimkan rekaman suara panggilan Pak De Warsito ke Tian, hasil dari tap pada telepon Tian yang sudah diatur oleh detektif. Suara Tian yang penuh ketakutan itu terdengar jelas. Tahap 2 berjalan sempurna, tulis Riri. Dia sudah terisolasi sepenuhnya. Waktunya untuk tahap 3, hukum. Aku memandangi mamah. Dia tersenyum kecil padaku, senyum yang mulai kembali tulus. Aku tersenyum balik. Karma memang sedang berjalan. Dan kami akan memastikan ia sampai pada titik akhir yang adil. 6 bulan telah berlalu sejak malam Tian membuka oleh-olehku. Waktu yang penuh dengan proses hukum yang melelahkan, tapi juga periode penyembuhan dan pembangunan kembali. Apartemen lantai 21 yang dulu terasa seperti istana beracun, kini telah terjual dengan harga yang sangat baik. Uangnya, setelah dilunasi semua kreditnya yang menumpuk akibat gaya hidup Tian, dibagi sesuai putusan pengadilan. Karena bukti penggelapan dan penyiksaan yang begitu kuat, hakim memutuskan Tian tidak berhak mendapat pembagian harta gonogini. Dia hanya mendapat kembali barang-barang pribadi dan sisa dari rekening pribadinya yang sudah sangat menciut. Sementara aku mendapat penuh aset bersama yang tersisa, ditambah ganti rugi material dan imaterial yang signifikan untuk mamah. Tian sendiri kini tinggal di sebuah kos-kosan sederhana di pinggiran Jakarta. Laporan dari detektif sesekali masih datang. Dia bekerja serabutan sebagai sales di sebuah dealer mobil, jauh dari gemerlap dunia perbankan. Kasus pelanggaran kode etik perbankannya masih berjalan di internal OJK, dan kemungkinan besar ia akan masuk dalam daftar hitam, mengubur impiannya untuk kembali ke dunia keuangan. Keluarganya, meski masih berhubungan, menjaga jarak. Aku mendengar ibunya sempat stroke ringan karena malu. Itu membuatku sedih, tapi tidak menyesal. Setiap pilihan punya konsekuensi. Tentang Bella, dia berhasil menyelamatkan karirnya dengan mengorbankan Tian sepenuhnya, mengaku sebagai korban manipulasi. Tapi noda itu tetap ada. Promosinya batal, dan dia dipindahkan ke divisi back office yang jauh dari klien. Itu adalah kuburan bagi karir seorang account officer yang ambisius. Sementara itu, di tempat kami yang baru, hidup berjalan dengan ritme yang berbeda. Aku pindah tugas ke base yang lebih ringan untuk sementara, mengurus semua urusan hukum dan yang terpenting, menemani mamah. Apartemen 2 kamar di kawasan Menteng ini lebih kecil, tapi dipenuhi cahaya matahari dan udara segar dari taman kota di dekatnya. Tidak ada lagi perabot mewah dan dingin. Kami memilih furnitur kayu yang hangat, karpet lembut, dan lukisan-lukisan alam.
Suasana di sini adalah suasana pemulihan. Dan catering kecil-kecilan kami, rasa kedua, telah resmi berdiri. Ide itu muncul dari Mama sendiri. Suatu sore saat dia sedang memasak rawon yang sangat kuminta. Kenapa kita tidak jualan saja, Dinda? Masakan Mama kan banyak yang suka, katanya, dengan percaya diri yang mulai tumbuh kembali. Aku langsung menyambutnya. Itu bukan sekadar bisnis, tapi terapi. Cara baginya untuk kembali merasa berharga, bahwa keahliannya dihargai. Kami mulai dari kecil. Aku yang mengurus pemasaran via media sosial dan teman-teman, Mama sebagai kepala dapur. Awalnya hanya menerima pesanan untuk acara kecil di lingkungan kompleks. Tapi spread. Masakan rumah dengan sentuhan cinta dan resep turun-temurun itu disukai. Kini, rasa kedua, sudah punya pelanggan tetap. Bahkan mulai menerima pesanan kotak makan siang untuk beberapa kantor kecil di sekitaran. Pagi ini, seperti biasa, aku membantu Mamah mengirim pesanan. Dia berdiri di dapur kecil kami yang bersih, dengan celemek baru bergambar bunga, memastikan setiap kotak makanan tersusun rapi. Wajahnya bersemu merah karena panas kompor, tapi senyumnya lebar. Yang ini jangan lupa sambal terasinya dipisah. Dinda, tadi ada yang pesan khusus. Pesannya? Iya, MAH. Aku mencium pipinya. Badannya sudah kembali berisi, matanya berbinar. Dia bukan lagi wanita yang mengecil dan ketakutan. Dia adalah Sri Wahyuni, pemilik rasa kedua, seorang survivor. Setelah semua pesanan terkirim, kami duduk di balkon kecil, menikmati teh buatan Mamah. Senja mulai turun, mengecat langit dengan warna jingga. Dinda, bisik Mamah tiba-tiba, tangannya memegang tanganku. Makasih. Untuk semuanya. Untuk berani. Air mataku menggenang. Aku yang harus minta maaf. MAH, aku terlambat menyadari. Sudah, itu sudah berlalu. Dia memandang langit. Papa pasti senang lihat kita sekarang. Kuat, bersama. Hari-hari kami sekarang diisi dengan hal-hal sederhana. Menghitung keuntungan catering, merencanakan menu baru, menonton film komedi bersama, berkunjung ke rumah saudara. Perlahan-lahan, tawa Mamah yang dulu hilang, kini kembali menggema di rumah kami. Kadang masih ada malam di mana dia terbangun gelisah, tapi kini dia bisa bercerita, dan aku ada di sana untuk mendengarkan. Aku sendiri masih dalam proses. Percaya pada cinta lagi adalah jalan panjang. Tapi aku belajar mempercayai diriku sendiri lagi. Belajar bahwa kekuatan yang kupunya selama ini, ketegaran di kokpit, ketelitian dalam perencanaan, bisa kugunakan untuk melindungi orang yang kucintai. Terkadang, di saat sepi, aku memikirkan Tian, bukan dengan rindu atau dendam lagi, tapi dengan sebuah keheningan yang mirip penyesalan. Menyesali waktu yang terbuang, dan juga memikirkan betapa gelapnya jalan yang dia pilih hingga menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kemudian, aroma rawon atau rendang dari dapur akan menyapaku, atau terdengar tawa Mamah saat menelepon cucunya, keponakanku, dan aku tersadar. Ruang baru ini bukanlah pelarian. Ia adalah tanah yang kami pilih untuk ditanami kembali. Dengan benih kepercayaan, pupuk kasih sayang, dan air mata yang telah berubah menjadi penyiraman yang menyuburkan. MAH, besok kita coba resep ayam bakar pedas manis baru. Yuk, kayaknya bakal laris, kataku, memecah kesunyian. Mamah tersenyum, matanya berbinar penuh tantangan. Boleh, aku udah ada ide bumbunya. Kami mungkin tidak pernah sepenuhnya melupakan. Luka itu akan tetap ada, seperti parut. Tapi kami telah memutuskan untuk tidak membiarkan parut itu menginfeksi sisa hidup kami. Kami memilih untuk memasak, tertawa, dan membangun rasa kedua kami. Rasa hidup setelah badai, yang meski kadang masih terasa getir di pinggir lidah, namun secara keseluruhan terasa lebih dalam, lebih kuat, dan sepenuhnya milik kami sendiri. Dan di sudut dapur, di atas rak, berdirilah sebuah bingkai foto kecil. Aku dan Mamah, dengan celemek, rasa kedua, tersenyum lebar di depan tumpukan kotak makanan yang siap dikirim. Itulah potret kemenangan kami yang sesungguhnya. Bukan atas kejatuhan Tian, tetapi atas kebangkitan kami.